Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu la nabiyya ba'da. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam bulan yang penuh mulia ini, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia yang paling mulia. Dialah uswah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti risalah beliau hingga yaumil qiyamah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ada sebuah kisah istimewa sahabat Rasulullah SAW yang begitu menarik disampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu sosok yang begitu mulia, inspirasi umat saat ini, dan mutiara dakwah yang ada pada saat ini. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke atas pohon. Maka para sahabat ini ketika Rasulullah SAW memerintahkan, itu mereka patuh tanpa tapi. Dan ini yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon, kemudian terlihatlah betis oleh para sahabat pada saat itu. Para sahabat menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang pada saat itu terlihat hitam. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, apa yang kalian tertawakan?" Maka para sahabat menjawab, pada saat itu para sahabat tidak menjawab. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon, maka yang terlihatlah ini adalah betis kakinya, maka betis kaki ini menjadi betis kaki yang lebih berat timbangannya di yaumil akhir nanti. Masya Allah, tabarakallah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok Abdullah bin Mas'ud ini jika dikaitkan dengan generasi salafiyah pada saat ini, Abdullah bin Mas'ud ini adalah dijelaskan tadi ketika para sahabat menjelaskan bahwa sosok yang kecil, tapi beliau ini tidak hanya secara fisik yang kecil, tetapi beliau ini sangat cerdas. Bahkan beliau ini dijelaskan di beberapa penjelasan kitab Sahihul Fikih bahwa beliau itu ahli fikih. Kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di dalam Abdullah bin Mas'ud ini, beliau itu terlihat seperti bejana yang kosong tapi memiliki ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sosok kecil yang bagaimana memberikan kontribusi umat terhadap mencintai Al-Quran. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini membaca Al-Quran, dan sosok ini adalah sosok yang begitu mencintai Al-Quran, sosok yang senang sekali dengan Al-Quran, yang bersantai-santai, yang bermanja-manja dengan Al-Quran menurut para sahabat saleh. Jadi pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian malaikat turun pada saat itu. Malaikat turun ketika Abdullah bin Mas'ud melantunkan kembali, malaikat itu secara dengan kencang turun lagi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menghentikan bacaannya. Kemudian para malaikat itu menghentikan lagi, diam lagi secara berulang kali. Kemudian Abdullah Mas'ud melihat kondisi ini dan menanyakan kepada Rasulullah SAW bahwa, ya Rasulullah,
apakah fenomena ini yang terjadi? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa saking merdunya Abdullah bin Mas'ud melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian para malaikat turun ikut mendengarkan Abdullah bin Mas'ud dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu, Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai sosok yang ahli dalam Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini sosok yang dijelaskan di beberapa kitab soleh lain bahwa sosok yang kecil yang penuh dengan keberanian. Suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW berkumpul, kemudian para sahabat itu menanyakan bahwa ketika kita sudah gembira dengan adanya Islam, masuk dengan adanya Islam, kemudian para sahabat saleh ini mengonfirmasi bahwa kenapa harus menyembunyikan. Jadi pada saat itu dakwah Rasulullah SAW mereka dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan tidak transparan karena pada saat itu para kaum kafir Quraisy lagi betul menentang-nentangnya hijrah dan perjalanan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada suatu ketika, pada saat itu berkumpullah para sahabat Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini karena digambarkan adalah sosok yang kecil. Kemudian para sahabat pada saat itu karena hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat yang melaksanakan syiar kemudian secara sembunyi-sembunyi, lantas para sahabat kemudian menyampaikan bahwa ketika kita sudah senang dengan Islam, kemudian mengapa kita masih melakukan ayat-ayat suci Al-Quran atau menyampaikan syiar dengan secara sembunyi-sembunyi. Maka para kabilah-kabilah dari kaum kafir Quraisy ini mereka belum mengetahui, dan mereka pada saat itu belum secara langsung mendapat informasi bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat itu melakukan bagaimana menyiarkan agama Islam. Lantas kemudian pada saat itu para sahabat menyampaikan bahwa siapakah yang berani pada saat itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di depan kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy. Kemudian pada saat itu majulah sosok Abdullah bin Mas'ud yang pada saat itu mengangkat tangan kemudian menyampaikan bahwa saya berani dan saya yang akan keluar untuk menemui kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, akhwati fillah, ini yang menarik bahwa padahal digambarkan adalah sosok Abdullah bin Mas'ud ini adalah sosok yang kecil, tetapi pada saat itu Abdullah bin Mas'ud dengan sangat lantang kemudian menyampaikan bahwa keberaniannya untuk menyampaikan kebenarannya tentang Islam. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Kemudian Abdullah bin Mas'ud keluar dari tempat persembunyian Rasulullah SAW dengan para sahabat. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang senang sekali gemar membaca Al-Quran. Maka dia keluar menemui pasukan dari pimpinan kaum kafir Quraisy pada saat itu Abu Jahal dan lain-lain. Maka ayat yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud adalah Quran surah Ar-Rahman. Jadi pada saat itu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan secara keluar terang-terangan, kemudian dia membaca Ar-Rahman allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, berulang-ulang kali. Ayat itu surah Ar-Rahman itu yang dibaca berulang-ulang kali. Kemudian lantas Abu Jahal dan para kabilah-kabilah kaum Quraisy pada saat itu mendengar, kemudian langsung kaget. Apa yang disampaikan seorang pemuda pada saat itu yang keluar secara terang-terangan dari persembunyiannya. Kemudian para kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy itu langsung berhadapan dan menyampaikan bahwa ayat-ayat Nabi Muhammad yang pada saat itu seorang laki-laki itu menyampaikan. Lantas Abu Jahal dan para pimpinan kabilah kaum kafir Quraisy pada saat itu langsung kaget dan langsung memukul Abdullah bin Mas'ud pada saat itu. Apa yang terjadi, akhwati fillah? Abdullah bin Mas'ud pada saat itu dipukul.
Bahkan dia tidak takut dan dia menyampaikan bahwa Allah akan bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Allah akan bersama saya. Kemudian terus berulang kali menyampaikan bahwa Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, berulang kali. Kemudian lantas apa yang terjadi? Dipukul hingga terjatuh dan pingsan. Dan pada saat itu kaum kabilah kafir Quraisy dan pemuka-pemuka yang seperti Abu Jahal kemudian keluar dan meninggalkan Abdullah bin Mas'ud pada saat itu. Lantas setelah itu para sahabat mengambil Abdullah bin Mas'ud yang pingsan tadi, kemudian bawa ke tempat persembunyian. Dan pada saat itu apa yang dikatakan oleh para sahabat bahwa mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan bahwa seorang Rasul Abdullah bin Mas'ud ini yang keluar dari persembunyian karena tubuhnya yang kecil, kemudian melawan kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy pada saat itu. Jadi pada saat itu ketika keluar, kemudian terjadilah pemukulan dan Abdullah bin Mas'ud pingsan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu seketika Abdullah bin Mas'ud bangun, kemudian Abdullah bin Mas'ud bilang, "Saya ulang lagi ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bilang, tidak akan terulang lagi, cukup satu kali Abdullah bin Mas'ud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini menyimpulkan bahwa sosok Abdullah bin Mas'ud ini jika dikaitkan dengan generasi semakin sekarang, bahwa bagaimana beliau adalah sosok yang begitu senang dengan Al-Quran, maka di bulan yang penuh mulia ini, yang barakah ini, Syahrul Mubarak, maka bagaimana kita terus menjadikan Al-Quran sebagai teman, sebagai interaksi mutaba'ah yaumiyah yang berupa dengan membaca Al-Quran, maka kita perlu melakukan dengan tingkatkan lagi bagaimana menjadikan sosok inspirasi Abdullah bin Mas'ud untuk bagaimana menjadikan tokoh yang penuh inspirasi dalam membaca Al-Quran. Maka dalam hadis yang mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, jadi sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya bagaimana kita menjadikan sosok inspirasi dari Abdullah bin Mas'ud untuk bagaimana kita mempelajari terus, mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Karena di dalam bulan yang penuh mulia ini, maka satu ayat, satu huruf yang dibaca menghitung 10 kebaikan. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.